Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Propos, selamat jumpa kembali dengan kami. Semoga tayangan tentang sejarah dari Propos dapat menjadi referensi untuk Sobat semua. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe, like dan share-nya dari Sobat semua, agar kami dapat terus semangat membuat video tayangan-tayangan bersejarah. Sejarah Kesatria Kenisah, Laskar Miskin Kristus dan Kenisah Salomo yang dalam bahasa Latin yaitu Pauperes cum Militones Christi Templices Salomonici atau Tarekat Laskar Miskin Kristus Kenisah Yerusalem dengan bahasa Latin Ordo Pauperum cum Militonum Christi Templi Hierosolimitani yang diringkas menjadi Tarekat Laskar Kenisah dengan bahasa Latin Ordo Militum Templariorum atau Ahli Kenisah dengan bahasa Latin Templari, dan lebih dikenal dengan sebutan Kesatria Templar atau Kesatria Kenisah, adalah tarekat militer Katolik yang diakui keberadaannya pada tahun 1139 dalam Bulla Sri Paus yang bertajuk Omne Datum Optimum. Tarekat ini berdiri pada tahun 1119 dan berkiprah sampai kira-kira tahun 1312. Tarekat yang tergolong sebagai salah satu lembaga terkaya dan adidaya ini tumbuh menjadi badan amal kasih yang paling ternama di seluruh dunia Kristen, dan mengalami peningkatan pesat dalam jumlah anggota maupun kekuasaannya. Anggota-anggota tarekat ini adalah tokoh-tokoh terkemuka di sektor keuangan Kristen. Para Kesatria Kenisah, yang berseragam mantel putih dengan gambar salib merah, terbilang di antara kesatuan-kesatuan tempur yang paling cakap dalam perang salib. Para anggota tarekat yang bukan petarung, yakni 90% anggota tarekat, mengelola prasarana ekonomi raksasa yang menjangkau seluruh pelosok dunia Kristen, mengembangkan teknik-teknik keuangan inovatif yang menjadi cikal bakal lembaga perbankan, membina jaringan sendiri yang terdiri atas hampir 1000 markas dan benteng di seluruh Eropa dan Tanah Suci, serta boleh dikata membentuk badan usaha multinasional yang pertama di dunia. Kesatria Kenisah erat kaitannya dengan perang salib. Setelah Tanah Suci jatuh ke tangan lawan, dukungan bagi tarekat ini turut memudar. Desas-desus mengenai upacara inisiasi rahasia Kesatria Kenisah menimbulkan syak wasangka masyarakat. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Raja Prancis, Philippe IV, yang terlilit banyak utang pada tarekat ini untuk menundukkan mereka di bawah kendalinya. Pada tahun 1307, ia memerintahkan penangkapan para kesatria Kenisah di Prancis, yang selanjutnya disiksa sampai bersedia membuat pengakuan palsu, lantas dibakar hidup-hidup dengan tubuh terikat pada tiang panjang. Paus Clemens kelima membubarkan tarekat ini pada tahun 1312 di bawah tekanan Raja Philippe keempat. Kejatuhan mendadak salah satu paguyuban terkemuka di Eropa ini telah memunculkan spekulasi, legenda, dan tinggalan sejarah dari abad ke abad. Awal kemunculan Kesatria Kenisah. Setelah bangsa Eropa berhasil merebut kota Yerusalem dalam Perang Salib I pada tahun 1099, banyak umat Kristen yang berziarah ke Tanah Suci. Kendati kota Yerusalem relatif aman di bawah kendali umat Kristen, suap raja tentara salib di sekitarnya tidaklah demikian. Para penjahat dan gerombolan penyamun menyatroni para peziarah, yang secara rutin mereka bantai, kadang-kadang dalam jumlah ratusan jiwa, selagi menempuh perjalanan dari Bandar Java menuju daerah pedalaman Tanah Suci. Pada tahun 1119, seorang kesatria Prancis bernama Hugh de Payens menghadap Raja Yerusalem, Bautwin II, dan Batrik Yerusalem, Gormondus, dengan maksud mengajukan usulan pembentukan sebuah tarekat rahib-rahib petarung yang dapat dikerahkan untuk melindungi para peziarah. Usulannya disetujui oleh Raja Bautwin II maupun Batrik Gormondus, mungkin sekali dalam konsili Nablus pada bulan Januari tahun 1120. Raja Bautwin II juga menyerahkan salah satu sayap bangunan istana raja di atas Bukit Kenisah, yakni di dalam Masjid Al-Aqsa yang dirampas dari kaum muslim, untuk dijadikan markas besar tarekat bentukan Hugh de Payens. Bukit Kenisah dianggap keramat karena diyakini berdiri di atas puing-puing Kenisah Salomo. Oleh karena itu, tarekat baru ini menyebut Masjid Al-Aqsa sebagai Kenisah Salomo, dan menamakan dirinya Laskar Miskin Kristus dan Kenisah Salomo, atau para kesatria ahli Kenisah.
keanggotaan tarekat terdiri atas kira-kira 9 orang kesatria, termasuk Godefroy de Saint-Omer dan André de Monbat. Isi pundi-pundi tarekat tidak seberapa banyak, sehingga kelangsungan hidup tarekat bergantung pada derma. Lencana tarekat memuat gambar 2 orang kesatria yang menunggangi seekor kuda, lambang dari kemiskinannya. Kemiskinan para ahli kenisah tidak berlangsung lama. Mereka mendapatkan perhatian dan dukungan dari Santo Bernardus dari Clairvaux, seorang tokoh gereja yang terkemuka, abbas berkebangsaan Prancis yang memprakarsai pembentukan tarekat rahib-rahib Sistercian ini adalah kemenakan dari André de Monbat, salah seorang kesatria pendiri tarekat Laskar Kenisah. Bernardus benar-benar prihatin akan kemaslahatan mereka dan berusaha menggugah simpati masyarakat terhadap mereka lewat risalahnya yang berjudul De Laude Novae Militiae, atau Perihal Pujian Terhadap Keperwiraan Baru, pada tahun 1129. Dalam Konsili Troyes, Bernardus berhasil meyakinkan sekelompok petinggi gereja untuk menyetujui dan menyokong keberadaan tarekat ini secara resmi atas nama gereja. Bermodalkan restu resmi ini, ahli kenisah menjadi badan amal ternama di seluruh dunia Kristen. Sumbangan mengalir deras, baik berupa uang, lahan, perusahaan, maupun tenaga putra-putra kalangan ningrat yang berhasrat membantu perjuangan di Tanah Suci. Sumbangan besar lainnya tiba pada tahun 1139, yakni Bulla Sri Paus Innocentius II, Omne Datum Optimum, yang mengecualikan tarekat ini dari kewajiban menaati undang-undang lokal. Berkat bula ini, para ahli kenisah bebas melintasi tapal-tapal batas antar negara, tidak wajib membayar pajak apapun, dan tidak tunduk di bawah kewenangan siapapun selain Sri Paus. Dengan misi yang jelas dan sumber daya memadai, tarekat ini berkembang pesat. Para ahli kenisah acap kali dikerahkan sebagai pasukan pemidas dalam pertempuran-pertempuran yang sangat penting selama Perang Salib, yakni sebagai barisan kesatria berkuda lapis sirah yang akan dikerahkan untuk menerjang musuh, selaku ujung tombak pasukan utama dalam rangka menerobos barisan pertahanan lawan. Salah satu kejayaan mereka yang paling masyhur diraih dalam pertempuran Moncisar pada tahun 1177, manakala sekitar 500 orang kesatria kenisah membantu beberapa ribu prajurit pejalan kaki mengalahkan bala tentara Saladin yang berkekuatan lebih dari 26.000 prajurit. Meskipun misi utama tarekat ini bersifat militer, jumlah petarung dalam keanggotaannya relatif sedikit. Anggota-anggota selain petarung bekerja membantu para kesatria dan mengelola prasarana keuangan. Kendati tiap-tiap anggotanya disumpah untuk hidup miskin, para ahli kenisah diberi kepercayaan untuk mengelola harta kekayaan di luar dari derma yang mereka terima. Bangsawan yang berminat turut serta berjuang dalam Perang Salib dapat menitipkan seluruh harta kekayaannya untuk dikelola oleh para ahli kenisah selama kepergiannya. Dengan menumpuk kekayaan yang terkumpul melalui cara ini di seluruh dunia Kristen dan swapraja tentara salib, para ahli kenisah mulai menerbitkan surat kredit pada tahun 1150 bagi para peziarah yang berangkat ke Tanah Suci. Peziarah cukup menyetorkan barang-barang berharga miliknya ke Praeceptoria, markas, harfiah, balai penataran ahli kenisah di negara asalnya sebelum berangkat, menerima selembar dokumen berisi pernyataan nilai setorannya, dan menggunakan dokumen tersebut untuk mencairkan dana dengan nilai yang sama setibanya di Tanah Suci. Inovasi semacam ini merupakan salah satu bentuk awal dari kegiatan perbankan, dan mungkin merupakan sistem resmi pertama yang mendukung penggunaan cek. Selain bermanfaat meningkatkan keamanan diri para peziarah karena menjadikan mereka kurang diminati untuk dijadikan korban oleh para pencuri, inovasi ini juga kian menambah pundi-pundi tarekat. Bermodalkan gabungan derma dan kesepakatan usaha, para ahli kenisah membina jaringan jasa keuangan yang membentang ke seluruh pelosok dunia Kristen. Mereka membeli berbidang-bidang tanah di Eropa maupun di Timur Tengah, membeli dan mengelola lahan-lahan usaha tani dan kebun-kebun anggur, membangun katedral-katedral dan puri-puri batu berukuran raksasa, terjun dalam usaha manufaktur, impor dan ekspor, memiliki armada kapal sendiri, dan bahkan pernah menguasai seluruh Pulau Siprus. Mereka juga bergerak dalam usaha simpan pinjam, setidaknya sejak 1130.
Selama abad ke-13, sebagian besar bangsawan, termasuk raja-raja Prancis, memiliki rekening di cabang Ksatria Kenisah di Paris. Mereka juga meminjamkan uang untuk kerajaan Aragon yang digunakan untuk membiayai perang dan ekspedisi. Mereka bersaing dengan institusi perbankan di Italia dan negara lain untuk membiayai kebutuhan kerajaan-kerajaan Eropa selama abad pertengahan. Di kota Yerusalem sendiri, Ksatria Kenisah tampaknya memiliki saham di sejumlah usaha di kota tersebut yang dapat dilihat dari lambang T yang diukir pada bangunan-bangunan di pasar. Tarekat Laskar Kenisah kiranya layak disebut badan usaha multinasional yang pertama di dunia. Masa kemunduran Kenisah. Pada pertengahan abad ke-12, arah angin dalam Perang Salib mulai berubah. Dunia Islam semakin bersatu di bawah pimpinan tokoh-tokoh yang cakap memimpin seperti Salahuddin Ayyubi. Selisih pendapat muncul di antara faksi-faksi Kristen di Tanah Suci sehubungan dengan Tanah Suci itu sendiri. Ksatria Kenisah kadang-kadang bersitegang dengan dua tarekat militer lainnya, yakni Ksatria Penyantun dan Ksatria Teten. Silang sengketa antar kawan sekubu selama berpuluh-puluh tahun membuat pihak Kristen menjadi lemah, baik di bidang politik maupun di bidang militer. Setelah Ksatria Kenisah dikerahkan dalam beberapa kali aksi militer yang berakhir dengan kekalahan di pihak Kristen, antara lain pertempuran Hittin, Yerusalem akhirnya kembali jatuh ke tangan bala tentara Muslim yang dipimpin oleh Saladin pada tahun 1187. Kaisar Romawi Suci, Friedrich II, berhasil merebut kembali kota Yerusalem dari tangan kaum Muslim dalam Perang Salib ke-6 pada tahun 1229. Tanpa pengerahan Ksatria Kenisah, tapi hanya sanggup menguasai kota itu selama satu dasawarsa lebih beberapa tahun. Pada tahun 1244, Wangsa Alayubi bersama para prajurit bayaran Khawarizmi berhasil merebut kembali kota Yerusalem. Semenjak saat itu, kota Yerusalem lepas dari kekuasaan bangsa Eropa sampai akhirnya direbut oleh bangsa Inggris dari Kekaisaran Turki Utsmaniyah pada tahun 1917 dalam Perang Dunia Pertama. Ksatria Kenisah terpaksa memindahkan markas besar mereka ke kota-kota lain di sebelah utara Tanah Suci, misalnya ke Bandar Akko, yang mereka kuasai sepanjang abad berikutnya. Akko akhirnya jatuh ke tangan kaum Muslim pada tahun 1291, disusul oleh benteng-benteng terakhir Ksatria Kenisah yang terletak di daratan Asia, yakni Tartus di Suriah sekarang ini dan Atlit di Israel sekarang ini, sehingga markas besar Ksatria Kenisah terpaksa dipindahkan lagi ke Limassol di Pulau Siprus. Ksatria Kenisah juga berusaha mempertahankan keberadaan satu garnison di Arwat, pulau kecil di perairan lepas pantai Tartus. Pada tahun 1300, Ksatria Kenisah sempat beberapa kali terlibat dalam aksi militer gabungan bersama bangsa Mongol, melalui satu pasukan invasi baru yang ditempatkan di Arwat. Meskipun demikian, Kesultanan Mamluk Mesir berhasil merebut Pulau Arwat pada tahun 1302 atau 1303 dalam peristiwa pengepungan Arwat. Dengan lepasnya Arwat dari genggaman Ksatria Kenisah, hilang pula satu-satunya tempat berpijak yang tersisa bagi tentara Salib di Tanah Suci. Karena misi militer Tarekat Laskar Kenisah menjadi semakin tidak penting lagi, dukungan pun mulai berkurang. Kendati demikian, Tarekat Laskar Kenisah tidak serta-merta terpuruk akibat penurunan dukungan, karena selama 200 tahun keberadaannya, para ahli Kenisah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari di seluruh dunia Kristen. Ratusan gedung perkumpulan ahli Kenisah, yang tersebar di seluruh Eropa dan Timur Dekat, menghadirkan mereka di seluruh pelosok dunia Kristen. Ahli Kenisah masih tetap menjalankan banyak perusahaan, dan banyak orang Eropa yang setiap hari masih berhubungan langsung dengan jaringan ahli Kenisah, misalnya dengan bekerja di lahan-lahan usaha tani maupun kebun-kebun anggur milik ahli Kenisah, atau menjadikan tarekat ini sebagai semacam bank penyimpanan barang-barang berharga milik pribadi. Tarekat ini tetap tidak diwajibkan untuk tunduk pada pemerintah setempat, sehingga membuatnya menjadi semacam negara dalam negara, di mana saja ia berada. Angkatan bersenjata tetap Ksatria Kenisah masih bebas berlalu lalang melintasi tapal-tapal batas antar negara, sekalipun tidak lagi memiliki misi yang jelas.
Keadaan semacam ini memicu ketegangan dengan sejumlah bangsawan Eropa, lebih-lebih ketika para ahli kenisah menampakkan tanda-tanda bahwa mereka berminat mendirikan negara kerahiban sendiri, sama seperti negara kerahiban yang didirikan kesatria Teton di Prusia dan negara kerahiban yang didirikan kesatria penyantun di Rhodos.